Shalom sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga saya mendapati sahabat semua dalam keadaan sehat di hari ini. Dan seterusnya Tuhan terus memberkati Anda. Dalam hal apapun Tuhan ada di dalam kehidupan Anda. Bahkan ada dalam keluarga Anda di masa depan. Saya ingin berbagi kepada kita semua satu ayat yang saya pelajari dari beberapa hari lalu. Bahkan sampai tadi saya masih membacanya, saya coba untuk mempelajari, saya coba untuk menelaah, dan kemudian Roh Kudus menaruh beberapa pesan penting dalam hati saya. Mazmur 25 ayat 10. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang melihat video ini, Tuhan kiranya memberkati mereka. Sehingga apa yang disampaikan oleh Engkau melalui hamba-Mu, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mazmur 25 ayat 10 berkata begini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat percaya atau sebagai orang percaya, kita hidup dengan pengharapan yang besar, atau kita hidup harus memiliki sebuah pengharapan yang besar, yaitu pengharapan hanya kepada Tuhan, dan harus selalu setia menepati menepati bahwa kita setia kepada Dia, sehingga Tuhan selalu menepati janji-janjinya terhadap saudara dan saya. Mazmur 25 ayat 10 ini mengingatkan kita tentang sifat Tuhan yang penuh kasih, penuh kesetiaan dan kebenaran, yang mencerminkan yang tercermin dalam setiap jalan yang Ia di sana Tuhan tentukan. Ayat ini berbicara kepada kita untuk berpegang pada perjanjiannya, dan memegang teguh peringatan-peringatannya, karena di dalamnya terdapat pengharapan yang pasti. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua saudaraku yang sedang berlibur, mari berikan kesetiaanmu hanya kepada Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa berpegang pada janji-janji Tuhan? Apa dasar dari perjanjian tersebut? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa janji itu pasti ditepati? Ada beberapa poin yang saya dapat yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Yang pertama adalah, perjanjian Tuhan dimulai sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Di mana semua kita tahu, kalau sahabatku bisa membaca Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan bahwa kita mendapati apa yang sering disebut sebagai proto-evangelium. Proto-evangelion, yaitu berita Injil pertama setelah manusia atau Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan janji pertama tentang penebusan. Firman-Nya kepada ular yang melambangkan iblis. Dia berkata, "Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunannya, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3 ayat 15. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah janji Allah yang pertama kali diucapkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui keturunan perempuan. Ini adalah janji tentang kedatangan juru selamat yang akan meremukkan kepala iblis. Ya, sahabatku pernah menonton film The Passion of the Christ? Dalam konteks ini, janji Tuhan adalah pengharapan yang sangat besar bagi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Janji ini meski disampaikan dalam bentuk yang samar, walaupun dalam bentuk yang samar masih nubuatan itu belum nyata, tetapi janji ini mengarah pada janji besar penebusan yang akan diwujudkan oleh Yesus Kristus, yang diwujudkan kemudian oleh Yesus Kristus.
Sebentar lagi kita akan rayakan Paskah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Poin kedua dari Mazmur 25 ayat 10. Berpegang pada janji Tuhan. Saya akan bagikan sesaat lagi. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati setiap orang yang menonton video ini. Dan dimanapun mereka berada, tolonglah mereka jika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk follow akun Facebook ini. Atau mengikuti, atau like, atau komen, dan share. Supaya lebih banyak orang lagi yang merasakan berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya akan lanjutkan di poin yang kedua sesaat lagi. Tuhan memberkati. Shalom.